Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Ferdinand Ishak Mamangkai SSI. Jemaat yang di rumah, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, kita tabiskan akan ibadah minggu keempat sesudah Paskah ini dengan menyatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Mazmur pasal 43 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. See
Dipersilakan duduk. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kami kembali kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1-2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus dan hamba-Nya, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Umat Tuhan yang beribadah di rumah, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti ditulis dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Umat Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah itu dalam seluruh hidup dan kehidupan serta kesaksian di dunia ini. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, silakan duduk. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, kita akan masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri untuk kita berdoa, memohon akan kuasa bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah kami, ya Tuhan, dengan firman dan Roh Kudus, sehingga dalam terang-Mu kami dapat melihat terang, dalam kebenaran-Mu kami memperoleh kemerdekaan, dan dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan
dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, silakan duduk. Umat Tuhan, Shalom. Ibu bapak, saudara, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kapan manusia mulai memberi persembahan kepada Tuhan? Dalam Alkitab dicatat bahwa orang yang pertama kali mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah kakak beradik Kain dan Habel. Kita dapat melihatnya Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 4. Sejak itu, ibu bapak, saudara, persembahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya bapak-bapak leluhur bangsa Israel, dan menjadi suatu adat dan tradisi bagi bangsa Israel dalam beribadat. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, salah satu hal penting yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel dan juga umumnya kepada para imam suku Lewi pada khususnya untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hal memberi persembahan. Apa saja yang Tuhan perintahkan pada saat itu? Saya melihatnya ada dua bagian. Yang pertama, bagaimana bangsa Israel harus melaksanakan ibadat, tata cara mereka di hadapan Tuhan di kemah pertemuan. Kemah pertemuan yaitu kemah untuk bangsa Israel beribadat menghadap Tuhan.
Yang kedua, mengenai persembahan. Persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel dengan mengacu pada ayatnya yang kedua, itu berupa hewan atau berupa binatang. Lembu, sapi, kambing, domba. Walaupun nanti di ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa bangsa Israel boleh mempersembahkan sesuatu yang tidak lagi atau yang bukan lagi hewan. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita yaitu mengapa Tuhan memberi syarat bagi bangsa Israel dalam memberikan persembahan kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan ingin agar bangsa Israel tidak sembarangan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Inti dari bacaan Alkitab kita hari ini yang dapat kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing saat kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ketika kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, menjadi renungan, menjadi pemikiran bagi kita, sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik, bukan persembahan dengan sembarangan. Dua, ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, maka kita hanya memberi begitu saja, tanpa rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saya memberikan contoh ibu bapak saudara, ya. Misalkan ya, kita memberikan persembahan ya 10.000 nilainya, tapi dibejok-bejok, dilipat-lipat sampai kecil-kecil. Ini hanya contoh. Lalu yang ketiga, kalau kita mau jujur dan merinci, ada begitu banyak pemahaman, ada begitu banyak motivasi yang keliru, yang tidak baik di saat kita memberikan persembahan. Antara lain take and give, ya. Kalau kita memberikan banyak, maka kita mengharapkan Tuhan juga memberikan banyak. Kalau kita memberikan sedikit, Tuhan juga akan memberikan sedikit banyak. Motivasi yang keliru. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang paling penting ketika ibu bapak saudara dan saya, ketika kita semua memberikan persembahan kepada Tuhan, kita terlebih dahulu mempersembahkan hati, mempersembahkan hidup dan kehidupan kita bagi Tuhan. Jika itu sudah kita persembahkan bagi Tuhan, maka tidak ada masalah lagi di saat kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Entah itu uang, entah itu waktu kita, entah itu apapun yang kita miliki. Selama kita belum memberikan hati kepada Tuhan, jangan harap kita mau memberikan yang lain dengan hati yang tulus, ikhlas, sukacita dan damai sejahtera. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini pandemi COVID-19 masih melanda dunia, masih melanda tanah air Indonesia ini. Kalau ibu bapak saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat di AP ada WA buat masker.
Tapi setelah maskernya dibuat, ada nilai jualnya. Yang mau pesan, beli di WA. Ibu bapak saudara, seharusnya ketika kita membuat masker, mari apa yang sudah kita buat itu kita persembahkan kepada kelompok masyarakat, kita persembahkan, kita sumbangkan kepada rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, sehingga persembahan sumbangan masker kita bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati, terpujilah Kristus. Amin. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 61, bait pertama dan 2. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, dan kata-kata yang seterusnya. Umat Tuhan yang beribadah di rumah tinggal, mari kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut serta pada sikap yang sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, silakan duduk. Umat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Bapa dari kekal hingga kekal. Kami bersyukur, bersukacita melalui firman Tuhan menyapa hidup dan kehidupan, bagaimana kami mempersembahkan
persembahan syukur kepada Tuhan. Baik itu melalui ibadah minggu maupun dalam ibadah rumah tangga. Kami mempersembahkan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, Allah dalam Yesus Kristus, kami mau berdoa dan menyerahkan untuk GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung. Tuhan berkati umat-Mu yang menderita karena sakit dan dalam pemulihan. Tuhan melawat mereka. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk warga jemaat GPB Sejahtera di Kota Bandung yang Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun dalam ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Sepekan ini mereka boleh bersyukur kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk warga jemaat GPB Sejahtera yang bergumul dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan, studi mereka. Yang terbaik Tuhan memberikan. Bapa Surgawi, ada Allah dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan GPB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Khususnya bagi mereka yang mengalami imbas dari COVID-19, mereka harus dirumahkan. Mereka mengalami pemutusan hubungan kerja. Mari ya Bapa, Engkau menolong, Engkau menghibur, Engkau menguatkan, Engkau memberikan berkat-berkat bagi mereka. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak kami yang masih karena pandemik COVID-19 harus belajar di rumah tinggal. Tuhan berkati. Kami boleh bersyukur TVRI menyediakan siaran untuk belajar anak-anak kami di rumah. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk pergumulan dunia, pergumulan tanah air Indonesia. Pandemi COVID-19 di beberapa daerah, di beberapa kota dilakukan PSBB. Mari ya Tuhan, yang tidak lain adalah untuk mempersempit penyebaran COVID-19 ini. Biarlah seluruh masyarakat Indonesia boleh mau tunduk dan taat kepada Tuhan, kepada pemerintah tanah air Indonesia ini. Kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan, karena kepatuhan, karena ketaatan bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Ibadah-ibadah dilakukan di rumah tinggal Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan akhirnya masyarakat Muslim yang saat ini menjalani bulan puasa
bulan Ramadan Tuhan tetap memberkati mereka. Ini seru doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang di rumah, mari berdiri untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang terkumpul. Allah Maha Murah yang memberi segala pemberian yang baik bagi umat-Mu. Kami bersyukur sebab tangan kemurahan Allah memberkati kerja dan usaha, sehingga kami dapat memberi bagi kemuliaan-Mu. Kuduskan semua yang terkumpul dan berikan kecakapan bagi yang mengelolanya. Kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Jika kami memberi dengan sukacita, maka persembahan ini selalu mendatangkan sukacita di hati banyak orang. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang di rumah dipersilakan duduk. Jemaat yang di rumah, ada beberapa warta yang akan kami sampaikan pada 3 Mei 2020.
Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mazmur 148 ayat 3. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dalam hidup dan kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sama-sama kita sudah mendengarnya. Nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 bait pertama, tiap orang harus tahu, dan kata-kata yang seterusnya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.